Ngaji itu kayak sangat sayangnya sama kitab, habis selesai. Jadi kayak makan, kamu kalau makan kan biasanya kamu makan yang kamu senengi kan kamu ambil sedikit biar nggak cepat habis. Nah itu mungkin diantara tandanya cinta sama kitabnya nggak tamat-tamat. Cuma jangan ditiru kalau kamu punya buku terus kok nggak dibaca-baca nggak habis-habis, sayang Pak sama bukunya. Nah Taklim ini salah satu kitab monumental bagi khususnya kalangan pesantren. Hampir semua pesantren mengkaji ini. Karena memang tidak sangat banyak kitab-kitab yang secara sederhana mengajarkan etika belajar, etika mencari ilmu. Ya ada sih kitab-kitab hadis, misalnya Bukhari itu ada sekian banyak bab yang ngomong tentang ilmu. Di Muslim juga begitu, cuma kan modelnya koleksi hadis, jadi perlu penjelasan yang lebih panjang. Nah, Ta'lim Muta'alim ini kita ringkes. Kalau yang edisi yang beredar di kita paling sekitar 40-an sekian halaman, 50 ke bawah yang jelas. Apalagi kalau yang tulisannya kecil-kecil, tulis sendiri panjang, nggak ada terjemahannya, itu lebih tipis lagi. Kalau di Indonesia yang banyak beredar, antara lain kitab yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim bin Ismail, yang dari era Turki Utsmani. Yang itu syarahnya Taklim itu jadi persembahan pada Sultan zaman itu, Sultan Murad. Tapi yang ngarang ya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini ulama yang agak susah ditelusuri biografi intelektualnya. Satu-satunya kitab yang sampai pada kita hanya Taklim ini. Ada yang bilang bahwa ya ini satu-satunya kitabnya. Cuma ada yang bilang ya enggak. Ada banyak kitabnya yang tidak sampai ke kita karena beliau ini hidupnya di era Abbasiyah, era-era akhir. Ketika Abbasiyah mau runtuh. Dan sebagaimana kita tahu runtuhnya Abbasiyah itu kan bencana intelektual yang luar biasa karena banyak sekali karya-karya ulama kita dihabisi. Bahkan saat itu kabarnya sungai-sungai tidak cuma memerah tapi juga menghitam karena tintanya kitab-kitab. Jadi itu bencana besar sebenarnya. Meskipun sekarang warisan turos kita luar biasa, kitab kuning itu masih ribuan jumlahnya. Tapi mungkin yang hancur bisa 2-3 kali lipatnya itu. Dan saya tidak membayangkan kalau dulu kitab-kitab besar itu juga selamat, mungkin peradaban Islam lebih jaya lagi.
Tapi ya juga tergantung mental kita. Meskipun diwarisi sedikit, mentalnya membile ya padha wae. Tiwas kamu koleksi di laptop, kamu koleksi di HP tapi tidak pernah dibuka. Ya, mahasiswa hari ini kan itu. Mahasiswa saya itu banyak yang sibuk nginstal kitab-kitab, download kitab-kitab. Koleksinya banyak, cuma ya kalau bikin makalah ya tetap Google kitabnya. Pokoknya dewanya sekarang Google. Oke. Nah itu ya agak susah memang mencapai level intelektual ke zaman itu. Kuncinya yang pertama mental. Mental itu etos, etika. Antara lain yang malam ini akan kita lihat sebentar. Ada moralitas apa sih yang jadi etosnya para ulama zaman dahulu sehingga dunia intelektual Islam luar biasa zaman itu. Dan di kita sebenarnya tidak terlalu banyak yang mengurusi hal ini. Semuanya fokus nambah ilmu biar pinter, biar cerdas. Apalagi hari ini lebih pragmatis lagi biar dapat kerjaan. Kalian kan itu. Kuliah itu kan yang pertama mau lihat besok habis kuliah mau apa? Kerja di mana? Kan pertanyaan pertamanya itu. Jarang yang tanya, ini kuliah apa, materinya apa, saya harus menguasai apa. Pokoknya kuliah itu dianggap yang penting absen. Kalau pengen nilai bagus ya duduk paling depan, ben dosennya kenal. Terus mesti lulus. Dan dosennya juga begitu, yang penting masuk, absen, selesai. Mahasiswa yang kenal ya dikasih nilai bagus, yang tidak kenal ya dibayangkan kira-kira kayak apa anaknya, terus nilainya. Lawang baca lembar jawabanmu ndak bisa tulisanmu jelek. Bayangkan aja kira-kira cah iki apik apa ora ngono. Itu dan itu siklus, jadi agak susah hari ini nyari etos-etos intelektual kayak dulu. Oke, banyak orang yang sebenarnya baru mau meletik. Saya lihat ada 1-2 mahasiswa yang anak ini bagus, tapi dia ndak tahan pingin cepat terkenal. Pingin cepat dipuji orang, pingin cepat dianggap jadi orang, wow, itu bagi saya bencana sudah. Blunder, eman-eman. Dia punya bibit, punya kapasitas, punya bekal memadai. Tapi kalau keburu kepingin terkenal, kepingin dipuji orang, kepingin jadi orang besar sekarang kan itu. Akhirnya banyak proses yang harusnya dia tempuh, dia bypass. Karena terkenal itu kan sekarang gampang. Kamu agak kontroversi sedikit itu sudah. Semua orang akan nge-like kamu. Akan ngomentari postinganmu. Kalau kamu tertipu di situ, kamu tidak akan jalan selesai. Itu yang antara lain jadi pertimbangan saya. Bulan ini kita lihat etos intelektual para ulama zaman dulu termasuk dari Indonesia, Mbah Hasyim Asy'ari. Syukur-syukur kita bisa hidupkan lagi. Karena ya mungkin kamu lihat kitab-kitab ini kelihatan deso sekali. Apa Pak kitab zaman kayak gini masih ngaji taklim. Kan gini. Itu sudah kuno Pak, masa lalu. Dan itu bagi saya blundernya di situ. Karena justru dari situ kita akan nanti dapat banyak. Mereka tidak, hari ini kan kita bingung luar biasa mau bangun karakter. Pendidikan karakter seperti apa ya, karena sejak lama kita lupakan itu. Coba prosesnya kita ikuti pelan-pelan seperti para ulama zaman dulu termasuk mengkaji taklim ini. Mungkin kita tidak akan kebingungan seperti sekarang. Ada yang sudah sampai luar biasa, sampai profesor, tapi masih belum punya orientasi intelektual. Tulisannya mungkin banyak, tapi kontribusinya bagi kehidupan kecil. Setelah dia meninggal, tidak ada orang yang ingat dia, ingat namanya, tidak ada, kontribusinya kecil. Ulama-ulama dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, itu kan ya tulisannya mungkin tidak se-wow tulisan para profesor sekarang. Karyanya mungkin tidak sedahsyat para profesor hari ini. Tapi kita mengenang mereka. Kita kenal karya-karya mereka. Karena
ada karakter di situ. Ada etosnya di situ yang ya sampai hari ini memberikan kontribusi. Itu yang jarang kita temukan hari ini. Maka malam ini kita jelajahi kitab-kitab itu. Meskipun tipis-tipis. Syukur-syukur teman-teman bisa membangun, mulai pelan-pelan membangun sendiri karakternya. Tidak usah nunggu motivator. Iya. Jangan dibiasakan nunggu motivator. Yang harus kamu kejar adalah gimana caranya kamu bisa memotivasi dirimu sendiri. Karena kalau kamu tergantung sama motivator, hidupmu nanti berat. Kalau tidak ada yang motivasi, nggak ada yang ngasih motivator, kamu mandek. Maka mulai hari ini dibiasakan itu. Ya boleh orang ngasih motivasi, tapi dirimu sendiri latihlah tidak tergantung pada motivator. Maka jangan dianggap ngaji ini motivator. Ya. Oke. Al-Zarnuji. Ya ini temanya memang tema etika ilmu, scientific attitude untuk para muta'alim. Taklim pada muta'alim. Muta'alim itu pembelajar. Dan jangan dibayangkan muta'alim itu hanya yang kuliah, hanya yang sekolah. Setiap orang itu pembelajar. Saya sering bilang kan, setiap tempat itu sekolah, setiap orang itu guru, setiap peristiwa itu pelajaran. Maka setiap detik hidup kita itu sebenarnya pengetahuan demi pengetahuan yang kita baca, kita serap. Nanti kalau kita organisasi, dia jadi ilmu. Jadi tidak ada orang yang tidak muta'alim, siapapun dia, kecuali orang yang tidak sadar. Ya, orang tidak sadar itu tidak ngerti hakikat hidupnya, tidak ngerti kedirian, kenyataan hidupnya. Jadi hakikat kita, ya kita itu manusia dan manusia itu pasti muta'alim. Kalau ada manusia yang tidak muta'alim, hidupnya mandek, macet. Kamu sering menyebutnya orang-orang yang kurang piknik. Ya, piknik itu kan nggak cuma tempat, tapi juga ilmu. Sekelilingmu ini kan isinya ilmu semua kalau kamu mau belajar. Tidak ada momen yang bukan ilmu. Semua momen itu ilmu. Maka pinter-pinterlah membaca, pinter-pinterlah menyerap pengetahuan. Oke, caranya ayo kita belajar pelan-pelan, taklim, muta'alim. Oke, yo nanti saya tidak akan kitabnya saya tampilkan di sini semua ya, saya comot beberapa yang saya minat saja. Karena nanti ada banyak bagian-bagian dari taklim itu ya dicocokkan sama zamannya Al-Zarnuji. Nanti kamu mungkin heran kok tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh. Ya itu zaman itu. Sesuai dengan logika zamannya. Itu boleh kamu ikuti, boleh tidak, yang jelas adaptasikan untuk kehidupanmu hari ini. Kontekkan yang cocok untuk hidupmu zaman ini, yang kontekstual. Nanti banyak kalimat-kalimat yang menurutmu nggak relevan karena sifatnya sangat spesifik untuk zaman itu. Ya, kamu ambil umumnya saja. Jadi al-ibroh bukan bikhususis sababnya, tapi biumumil lafadznya. Dan tidak usah marah-marah sama ta'lim muta'alim kalau ada yang semacam itu. Ya, Al-Zarnuji juga ulama zaman itu. Tidak mungkin dia ngasih contoh, jangan makan tengkleng, jangan makan, tidak mungkin, tidak ada di sana. Ya contohnya mungkin jangan makan apel yang asam, jangan makan kurma yang selalu begitu. Jangan lewat di antara dua onta, kan banyak kalimat-kalimat semacam itu. Itu konteks zaman itu. Kalau di Indonesia tidak ada, jangan lewat di antara dua onta. Itu kamu nyarinya gimana? Di sini tidak ada onta. Onone yang kebun binatang. Nah itu konteks zaman itu yang tidak mungkin ditelan mentah-mentah. Nanti diambil umumnya lafaz itu maunya mungkin hati-hati jangan sembrono makan. Mungkin kalau hari ini ya jangan makan, kan ada itu makan makanan banyak yang bikin ngantuk. Ya saya tidak tahu makan apa.
Mungkin jangan makan yang kolesterol tinggi, itu kan kalau hari ini mungkin itu. Jangan makan yang banyak lemaknya, jangan makan yang terlalu banyak gula dan seterusnya. Kalau zaman ini Al-Zarnuji, karena Al-Zarnuji zaman dulu, akhir-akhir dinasti Abbasiyah, ya kalimat-kalimatnya sangat spesifik. Dan membacanya juga pakai logika zaman itu. Banyak juga yang mengkritik taklim itu dianggapnya terlalu mengagungkan guru, bikin orang tidak kritis. Ini kan ada yang begitu. Gara-gara belajar taklim ini tanya aja nggak berani. Ya itu salah sing moco. Karena taklim itu menyuruh kita takzim pada guru. Takdim bukan ta'abud, bukan menyembah guru, tapi takzim. Takzim itu menghargai guru. Karena ya mau tidak mau guru lah yang ngasih kita isyarat-isyarat keilmuan, yang membukakan pintu hidayah sehingga Allah meridhoi dan memberi pengetahuan pada kita. Ya wajib kita hormati. Tanya pada guru boleh, yang tidak boleh nanti mendebat guru, menyusahkan guru. Dan itu nanti beberapa oleh Al-Zarnuji diterjemahkan sesuai konteks zaman itu. Nanti ada kalimat-kalimat yang kok sampai segitunya, loh memang zaman itu begitu. Hari ini mungkin bisa diadaptasi. Ya lagi-lagi memang konteks zamannya beda. Maka hari ini ya silahkan kalau ada yang mau, tulislah taklim muta'alim versi hari ini. Kalau zaman itu mungkin jangan duduk terlalu dekat sama ustadz. Nah, mungkin hari ini kamu tulislah jangan ngirim WA yang kayak gini pada ustadznya. Jangan ngirim, itu. Mungkin hari ini begitu. Ya salahmu sendiri kamu makan letterlek taklim muta'alim. Tidak kamu pahami sesuai konteks zamanmu. Tidak ada yang nyuruh mutlak 100% patuh pada gurunya. Yang ada takzim pada gurunya, menghargai. Karena ilmu itu berharga, ahli ilmu juga berharga. Termasuk dirimu sendiri yang mencari ilmu juga berharga. Sama-sama berharga, ya harus semuanya kita hargai. Bahkan dirimu sendiri harus juga kamu hargai. Oke, bismillah kita mulai. Belajar taklim muta'alim. Ya, bagian-bagian tertentu saya potong, yang mengulang, yang nanti ada bagian yang saya campur, bikin bab sendiri. Taklim muta'alim itu ada 13 bab. Babnya tidak terlalu panjang, ringkes-ringkes. Dari segi kalau bahasa filsafatnya, sekuennya, sistematika kajiannya lumayan runtut. Jadi ada di awal ada tujuan, ada sebabnya nulis kitab. Terus tujuannya apa, terus baru ngomong definisinya ilmu itu apa, kewajiban nyari ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan seterusnya. Baru ngomong etika sama etiketnya, akhlaknya sama adabnya, yang terpencar-pencar. Terus baru ngomong faktor-faktor pendukungnya. Dengan bahasanya Al-Zarnuji sendiri. Jadi dari segi bahasanya enak, simple, tidak ruwet. Dan menurut saya bagi pelajar bahkan level-level awal, anak-anak SMP, SMA itu bisa menangkap apa maunya Al-Zarnuji karena tidak jelimet. Cuma kita malam ini menangkapnya pasti tidak harus sesederhana itu. Karena pasti ada beberapa rahasia yang bisa kita tangkap agak dalam. Tidak semata dari kalimatnya. Oke. Ini alasannya Al-Zarnuji. Kenapa dia nulis taklim muta'alim? Katanya Al-Zarnuji, saat kuperhatikan para pencari ilmu, Al-Zarnuji ini guru, dia ahli pendidikan. Mayornya sebenarnya beliau ahli fikih. Cuma fikih dari madhab Hanafi. Saat kuperhatikan para pencari ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya.
Kayak kita, mungkin koleksi pengetahuan kita banyak. Ilmu kita sudah numpuk luar biasa. Kalau dibandingkan saudaramu, mungkin orang tuamu, insya Allah koleksi pengetahuanmu jauh lebih banyak, lebih berkualitas. Tapi kenapa kualitas hidupmu masih gitu-gitu saja? Tidak berubah-ubah. Katanya orang dapat ilmu itu derajatnya naik. Pengalamannya semakin baik, hidupnya semakin baik, dia semakin mulia. Kok enggak nyampe sana, Pak? Saya ilmuku ya lumayan loh, Pak. Aku ngaji sudah sampai sesi berapa ngaji filsafat itu. Wis ngerti macam-macam saya. Tapi hidupku kok gini-gini aja, Pak. Enggak ngefek itu enggak ada korelasi antara bertambahnya ilmu sama bertambahnya kualitas hidup. Kenapa bisa begitu? Itu dilihat juga oleh Al-Zarnuji. Jadi, kenapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah. Dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat. Tidak dapat mencapai tujuan. Jadi, caramu salah selama ini. Katanya Al-Zarnuji. Keliru, jalan yang kamu tempuh keliru untuk dapat ilmu. Ya ilmunya mungkin dapat, tapi manfaatnya tidak kena. Kalau katanya orang pesantren, barokahnya tidak nyampe. Oleh karena itu, katanya Al-Zarnuji, ayolah sekarang kita sebentar ngomong, karena kitabnya tipis, kepada para pencari ilmu, caranya mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Ayo nulislah kitab-kitab tipis tentang cara belajar. Semoga kitab tipis ini membuat orang mendoakan saya. Nah, maka kalau di pesantren setiap kali ngaji selalu kirim Fatihah pada musannifnya, muallifnya yang ngarang. Karena kita utang pada mereka. Kirimilah Fatihah nanti sendiri-sendiri ya. Termasuk kalau kamu baca buku itu di antara jalan untuk dapat barokahnya ilmu ya Fatihah ono yang nulis. Jadi kamu boleh memfatihai Immanuel Kant, memfatihai Sokrates, memfatihai, enggak apa-apa. Wa khususon ila ruhi Nietzsche. Oke. Enggak apa-apa. Siapa ngerti Nietzsche ada di atas ketawa-ketawa, lihat kita sekarang sama para malaikat. Oke. Itu di antara barokahnya ilmu, ya diakui atau tidak kita berutang pada mereka. Kita dapat pengetahuan, kita dapat wawasan baru. Bahwa urusan hitung-hitungan dia masuk neraka apa dikepruki malaikat bukan urusan kita. Oke, terus ya begitu doa saya. Jadi ndak pingin harapan macam-macam, ndak pingin terkenal. Bahkan tadi kan biografinya aja ndak agak misterius. Maka itu aja saya cuma berharap itu. Begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Jadi kitab ini itu beliau ingin menunjukkan ke kita, gini loh cara belajar yang benar itu. Oke. Nah, setelah itu di bagian paling awal ada kemuliaan ilmu. Sebenarnya di awal dia ngomong kewajiban mencari ilmu. Tidak perlu saya masukkan di sini. Sudah sangat sering saya bilang bahwa nyari ilmu itu wajib. Alasanmu pertama ikut ngaji ini, semoga bukan karena temanya, bukan karena takmirnya, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah yang bilang, yang mewahyukan, yang menyuruh kita cari ilmu. Dan nyari ilmu itu satu-satunya makhluk yang disuruh cari ilmu kita. Semua yang lain enggak. Hewan, tumbuhan itu enggak. Enggak ada binatang belajar itu enggak ada. Kalau kita paksa kayak
di pertunjukan-pertunjukan itu lumba-lumba. Itu bukan karena mereka bisa mikir, tapi karena dibiasakan, dilatih instingnya. Akalnya tidak bisa. Kalau binatang bisa mikir, bisa belajar, kamu mungkin sudah kalah. Ya, jangan-jangan sepak bola antara manusia melawan monyet kita kalah mesti. Hewan itu tekunnya luar biasa kalau sudah ngerti apa. Monyet aja dilatih nyari kutu itu, dia bisa lebih dahsyat dari manusia nyari kutunya. Nah itu kalau hewan bisa begitu, bisa luar biasa. Enggak, tapi hewan tidak berkembang. Kalau hewan bisa akalnya berkembang, mungkin manusia ya tersingkir sejak lama. Mungkin nggak telanjang gitu semuanya pakai baju dengan gayanya masing-masing. Tapi kan enggak. Karakter-karakter kemanusiaan apapun itu ada miripnya dengan hewan kecuali ilmu. Makanya Socrates bilang manusia itu animal rasional. Bedanya di akal. Akal itu kan wadahnya ilmu. Jadi kalau sekedar ketakutan, kekuatan, keberanian, itu binatang punya. Rasa kasih sayang binatang juga punya. Binatang juga suka sama lawan jenisnya. Binatang juga sayang sama anaknya. Binatang juga bisa takut. Sapi lihat temannya disembelih terus dia ketakutan ngamuk. Itu kan punya. Manusia kan juga begitu, punya. Yang tidak punya ilmu. Kalau sapi-sapi itu punya ilmu, dia sudah ngitung. Ini 3 bulan lagi Idul Adha. Sebelum disembelih kita harus cari jalan ini melarikan diri. Mesti begitu. Cuma karena tidak punya, ya dia tidak bisa merancang kehidupannya. Bisanya manut. Maka ilmu itu utama. Orang yang tidak suka ilmu, itu menunjukkan bahwa dia sudah bosan jadi manusia. Karena ilmu itu karakter khususnya manusia. Yang kedua, disitulah nanti derajatnya manusia lebih tinggi dari makhluk Allah apapun dan yang manapun termasuk malaikat. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah itu malaikat disuruh bersujud pada Adam. Jadi dengan ilmu manusia derajatnya tinggi. Maka kalau ada manusia diturunkan derajatnya sampai asfala safilin, itu alamat bahwa sebenarnya dia meninggalkan dunia pengetahuan, dunia ilmu, tidak jadi manusia lagi. Takutnya masih ada, welas asihnya mungkin masih ada, keberaniannya masih ada. Tapi minus ilmu, takut, kekuatan, keberanian, kasih sayang itu bisa menjerumuskan. Jadi derajatmu tinggi itu jalannya ilmu. Maka jangan benci sama ilmu meskipun kamu merasa tidak pinter-pinter sejak dulu. Ya. Karena di situ identitas kita sebagai manusia. Pak, saya ngaji sejak dulu masih nggak pinter-pinter. Teman saya ngaji berapa kali aja sudah posting panjang-panjang nulisnya. Saya nggak bisa-bisa Pak. Nggak apa-apa, yang penting tetap kamu cinta sama ilmunya. Nggak masalah. Terus yang ketiga, ilmulah nanti wasilah bagi manusia untuk menjalankan tugasnya berbuat baik dan bertakwa. Orang bisa jadi orang baik, jadi orang benar, jadi hamba Allah yang baik, jadi khalifah yang bertanggung jawab. Satu-satunya wasilahnya adalah ilmu. Kamu setuju untuk bikin khilafah atau bukan khilafah, itu dua-duanya pakai jalur ilmu. Kamu pingin dunia atau pingin akhirat, atau kepingin dua-duanya, jalurnya ilmu. Ada hadisnya, man arodat dunia dan seterusnya. Jadi ilmu itu cirinya manusia, kemudian tingginya derajat manusia, kemudian jalannya kebaikan dan kebenaran manusia.
Dan yang terakhir, ilmulah yang jadi jalan untuk derajat kita tinggi di depan Allah dan diri kita sendiri bahagia. Jadi jangan salah, ilmu itu membahagiakan. Kalau nggak percaya kamu yang dari nggak paham terus baca buku langsung paham, itu kan senang, membahagiakan. Makanya banyak ulama yang tekun sekali baca, tekun sekali nulis, sampai kawinnya lupa. Ya kan? Kalau kamu kan sebaliknya, tekun nyari pacar, tekun pengen kawin, sampai bacanya lupa. Kebalikannya. Oke. Nah, sekarang etosnya dibalik. Jadi tekunnya bukan hanya tekun di situ, tapi tekun kayak minggu lalu kita belajar Hatta itu kan. Kalau mau mungkin Hatta itu bisa saingan sama Soekarno, tapi kan enggak. Dia asik sama ilmunya. Di penjara enggak masalah. Yang penting tetap bisa baca buku, tetap bisa. Dunia buku itu asik. Cuma ini memang kalau bahasanya Pierre Bourdieu dari Perancis perlu habituasi, perlu pembiasaan. Yang tidak biasa ya memang berat. Cuma berat itu bisa diatasi dengan keinginan yang kuat. Memang niat, lama-lama terbiasa. Ya mungkin hari ini baca 2 lembar sudah ngantuk. Tidak apa-apa, ngantuk ya tidur. Besok 3 lembar. Atau kalau enggak 2 lembar tambah 2 baris. Nah, terus besoknya lagi nambah lagi. Loh ya kok lumayan kan meningkat. Alhamdulillah meningkat kekuatan baca saya. Dinikmati aja enggak apa-apa. Ya kayak tadi saya bilang di awal, para kiai, para ustadz itu mungkin ngerti kapasitas kita. Kalau ngaji enggak cepet-cepet, enggak banyak-banyak. Daya tangkapmu enggak terlalu canggih. Jadi ngaji Riyadhus Shalihin bisa bertahun-tahun, kamu dikasih 1 hadis saja kan pening sudah. Apalagi dibaca banyak-banyak, ya sudah pelan-pelan, dikit-dikit dinikmati kitabnya biar mateng. Oke, terus jadi ilmu itu mulia, ilmu itu lezat bagi yang sudah kenal.